Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ketiga ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya mengenai UAS 2 yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021 kemarin. Di sini pada soal pertama itu diketahui terdapat dua sampel, di mana pada sampel 1 itu tegangan sel yaitu 2,1 kg per cm luas, dan untuk beban aksial pada keruntuhan itu 6,1 kg per cm luas. Sedangkan untuk sampel kedua itu tegangan selnya 3,51 kg per cm luas, sedangkan untuk beban aksial pada keruntuhan yaitu 10,51 kg per cm luas. Solusi yang pertama yaitu kita cari dulu to-nya. Gunanya yaitu di sini kita disuruh untuk mencari kohesi dan sudut geser. Oleh karena itu, maka kita cari dulu to-nya agar pada persamaan nanti kita bisa mendapatkan kohesi dan sudut gesernya. Untuk sampel 1 itu kita cari to-nya dengan rumus tegangan ditambah deviator stress, di mana kita mendapatkan to pada sampel 1 yaitu sebesar 8,2 kg per cm luas. Sedangkan pada sampel kedua itu kita dapatkan to-nya yaitu 14,02 kg per cm luas. Setelah didapatkan to, maka kita bisa mencari sudut geser dengan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi kita eliminasikan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan sudut gesernya, dan kita mendapatkan sudut geser sebesar 76,39 derajat. Setelah mendapatkan sudut geser, kita substitusikan boleh ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Di sini saya mengambil persamaan 1 yaitu 8,2 sama dengan C ditambah 2,1 kali tan theta. Di sini karena sudutnya sudah dapat, langsung dimasukkan saja, sehingga kita bisa mendapatkan kohesi atau C-nya itu sebesar min 0,47 kg per cm luas. Untuk grafiknya sendiri itu seperti ini, dimana ini adalah grafik dari aksial, di mana C-nya itu berada di bawah 0 sehingga hasilnya itu min. Untuk cara pembuatan grafik sendiri yaitu sebagai contoh yaitu pada sampel 1 itu tegangan selnya itu 2,1 dan didapatkan to yaitu 8,2. Kita tandai terlebih dahulu di 2,1 dan 8,2. Setelah itu kita cari titik tengahnya dan kita hubungkan dengan menggunakan jangka. Begitu pula dengan sampel 2, caranya sama, yaitu tegangan sel tadi dihubungkan dengan to dengan menggunakan jangka, sehingga nanti bisa kita hubungkan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua, baru kita bisa mendapatkan C dan sudut gesernya. Baik, lanjut soal nomor 2. Di sini terdapat 3 sampel, di mana diketahui beban normal dan beban geser keruntuhan. Dikarenakan di sini hanya diketahui beban, maka kita cari tegangan normal dan tegangan geser keruntuhannya. Dan terlebih dahulu kita cari luas penampangnya, di mana pada soal diketahui bahwa cetakannya itu memiliki ukuran 6x6. Maka kita cari luas penampang atau A yaitu 6x6 dikarenakan persegi, yaitu didapatkan 36 cm luas. Selanjutnya baru bisa kita mencari tegangan normal dan tegangan geser keruntuhan dengan rumus beban dibagi luas penampang. Sehingga untuk sampel 1 itu diperoleh tegangan normalnya 0,78 kg per cm luas. Untuk sampel 2 itu 1,56 kg per cm luas.
Dan untuk sampel 3 yaitu 3 kg per cm luas. Sedangkan untuk tegangan geser keruntuhan itu pada sampel 1 itu didapat 0,67 kg per cm luas. Untuk sampel 2 itu 1,11 kg per cm luas. Dan untuk sampel ketiga itu 1,84 kg per cm luas. Selanjutnya dari tegangan yang udah kita cari tadi, baru kita bisa mencari TO dengan rumus tegangan per deviator stress, sehingga pada sampel 1 kita dapatkan TO 1,45 kg per cm luas. Pada sampel kedua kita dapatkan TO sebesar 2,67 kg per cm luas. Pada sampel ketiga kita dapatkan TO 4,84 kg per cm luas. Sama halnya dengan soal nomor 1 tadi, guna untuk mencari TO terlebih dahulu yaitu agar kita bisa mencari kohesi dan sudut gesernya. Selanjutnya kita cari sudut geser dan kohesinya yaitu dengan cara eliminasi, sehingga didapatkan sudutnya yaitu 57,34 derajat. Setelah didapatkan sudut, baru kita bisa mencari kohesi dengan cara substitusi, baik itu persamaan 1 maupun persamaan 2. Di sini saya juga mengambil persamaan 1. Setelah itu dimasukkan tan 57,34 derajat. Baru bisa nanti didapatkan C atau kohesinya itu sebesar 0,23 kg per cm luas. Untuk grafiknya sendiri seperti ini. Untuk yang vertikal itu deviator stress, dan untuk yang horizontal itu tegangan, satuannya sama kilogram per cm luas. Tinggal kita hubungkan antara titiknya, sehingga nanti setelah dihubungkan baru bisa kita ketahui letak atau gambar dari kohesi dan sudutnya. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu kita di sini materinya tentang CBR lapangan. Di sini kita ada 10 titik uji, 10 CBR, di mana kita disuruh untuk mencari CBR secara analitis dan grafis. Untuk secara analitis sendiri, langkah yang pertama yaitu kita cari dulu CBR rata-rata dari 10 data CBR tadi, sehingga didapatkan CBR rata-ratanya itu 5,364%. Setelah itu kita tentukan CBR maksimum dan CBR minimum yang terdapat pada data soal tadi, di mana CBR maksimum yaitu 8,1% dan CBR minimum yaitu 3,1%. Setelah mendapatkan CBR rata-rata dan CBR maksimum dan minimum, maka baru kita bisa mencari CBR secara analitisnya, yaitu dengan rumus CBR rata-rata dikurang dalam kurung yaitu CBR maksimum dikurang CBR minimum per R. R sendiri itu ketetapan tergantung dari jumlah data CBR-nya. Jikalau ini CBR-nya 10 atau lebih besar, itu menggunakan R-nya itu 3,18. Sedangkan untuk yang di bawah 10 itu udah ada ketentuannya masing-masing. Dikarenakan ini 10, maka kita memakai 3,18. Maka di sini kita bisa mendapatkan CBR-nya itu sebesar 3,79% itu secara analitis. Sedangkan yang secara grafis itu kita urutkan terlebih dahulu. Kita buat tabel. Itu ada 3 tabel. Yang pertama itu nilai CBR, yang kedua itu jumlah yang sama atau lebih besar, dan yang ketiga itu ada persentase yang sama atau lebih besar. Di mana nilai CBR sendiri yaitu kita urutkan dulu dari yang lebih kecil sampai ke yang terbesar. Untuk jumlahnya sama atau lebih besar itu untuk sesuai dengan jumlah data CBR. Untuk tabel pertama itu 10, tabel kedua 9, dan sampai seterusnya ke yang terakhir yaitu 1. Sedangkan untuk persentase
yaitu rumusnya jumlah yang sama atau lebih besar per jumlah total data CBR kali 100%, di mana pada CBR yang pertama yaitu didapatkan 100% sampai ke yang terakhir yaitu 10%. Guna mencari persentase sendiri yaitu untuk mengetahui letak titik-titik masing-masing CBR pada grafik nanti. Setelah didapatkan persentase, maka kita buat grafik seperti yang ada pada layar, di mana untuk yang vertikal itu persentasenya sama atau lebih besar, sedangkan untuk yang horizontal itu ada nilai CBR. Kita masukkan titik-titiknya, sehingga setelah dihubungkan, maka akan dapat grafik seperti yang ada pada layar. Setelah itu, sesuai ketentuan itu pada persentase 90% itu ditarik ke kanan, garis putus-putus, sampai mengenai garis grafiknya. Setelah itu ditarik ke bawah untuk menentukan nilai CBR lapangannya. Sehingga berdasarkan grafik tersebut, didapatkan nilai CBR yaitu sebesar 3,51%. Baik, itu yang secara grafis. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai UAS kedua ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.